Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya, di mana kita sudah masuk ke sheet kedua. Yang pertama ditambahkan dulu sheet 2-nya. Di sheet 2 ini kita pertama-tama akan membuat judul dari halaman rapornya nanti. Jadi kita blok dulu dari kolom B2 sampai F2, kemudian merge and center. Lalu kita ganti jenis tulisannya dulu ke Arial Black, ukurannya 16. Oke. Kemudian kita ketik laporan hasil belajar. Oke, kalau sudah di kolom B5-nya silahkan diketik di situ nama, kolom B6-nya ISSN, B7-nya alamat. Lalu kita mulai nanti di kolom B12. Di sana kita ketik nomor, kemudian mata pelajaran, kemudian sebelahnya nilai. Nilai ini nanti yang ada 3 bagian. Pertama itu pengetahuan, kemudian deskripsi, predikatnya dulu, predikat, kemudian deskripsinya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Seperti biasa ini merge and center ya, ini merge and center juga ke bawah, bukan ke kanan ya, bukan ke kanan, ini yang baru ke kanan, dari kolom D12 sampai F12 di blok dulu, kemudian merge and center. Oke, kita udah dapat kolomnya. Kemudian secara manual diketik dulu ya, mata pelajarannya tadi ada 5 ya. Lalu mata pelajarannya diketik juga bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, ada PKN dan agama. Kalau sudah tinggal di blok, lebihkan 3 baris ke bawah untuk jumlah nilai sampai rankingnya nanti, baru dikasih border. Boleh diblok lagi dari B19 sampai C19. Ini untuk jumlah nilai. Cara yang sama ya untuk rata-rata dan rankingnya nanti. Nah, yang pertama kita mau menggunakan rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Rumus yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Sama Ibu besarkan dulu layarnya ya. Yang kita gunakan adalah rumus sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali. Sebelum kita memakai rumusnya, jangan lupa diisi dulu kolom A1. Kalau kita hari ini pakainya kolom A1, diisi dulu, ketik aja nomor 1 dulu, kemudian baru kita lanjut ke VLOOKUP. Klik A1-nya tadi, kemudian koma, balik ke sheet 1. Pada sheet 1 kita blok dari nomor sampai ke paling ujung nih. Nanti akan didapat rumusnya seperti ini. Dari B3 sampai N7. Kalau sudah pencet F4, kemudian koma lagi. Kita tadi mau ngambil nama ya, nama ada di kolom C nih, ini nama ya. Jadi setelah koma kita tinggal klik kolom C, klik 2 kali lalu enter, maka namanya sudah pindah ke sheet kedua dengan rumus VLOOKUP, kemudian A1 tadi ya, lalu sheet 1 string B, string 3, titik 2 string N, string 7, kemudian koma, kolom kedua yang isinya nama. Kita lanjut ke kolom NISN-nya, sama menggunakan rumus VLOOKUP, klik 2 kali, kemudian kita klik A1, kemudian koma, lanjut ke sheet 1. Kita pindah ke sheet 1,
kita ambil dari nomor sampai ke ujung, lalu pencet F4 pada keyboard ya, F4 pada keyboard, lalu kita ambil NISN pada kolom D. Ini dia kolom D, baru enter. Udah pindah ya. Alamat gitu juga caranya, sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali, ambil ke kolom A1, klik dulu A1, kemudian koma, balik ke sheet 1, blok dari nomor sampai ke kolom N paling akhir, N7 ya, kemudian F4, kemudian koma, kita mau ambil alamat adanya di kolom E ya. Kalau udah selesai dirapikan aja dulu. Pengetahuan gitu juga, sama dengan VLOOKUP. Untuk pengetahuan ya, pada kolom pengetahuan caranya sama, itu sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali, jangan lupa diklik A1 nya, kemudian koma, balik ke sheet 1, dari sheet 1 nanti kita blok keseluruhannya dari B3 sampai N7. Oke, kemudian F4 untuk merubahnya jadi string atau dolar, kemudian koma. Kita mau ambil apa tadi? Bahasa Inggris adanya di kolom, kalau tadi E berarti lanjutannya F. Oke ya, kita ambil dari kolom F, klik 2 kali F, enter. Dan untuk berikutnya itu caranya sama, kita tinggal copy aja bagian atas ini, paste ke bawah. Ini diganti 6 karena udah kolom lanjutannya F, G. Ini juga H, ini juga I lagi ya. Oke, ini J. Untuk kolom berikutnya itu kita pakai J. Nah, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu kolom multiple if. Kolom multiple if. Yang pertama dulu yang harus Anda kuasai adalah jika nilai antara 100 sampai 90 itu predikatnya A, deskripsinya sangat baik. Kemudian jika nilainya 89 sampai 75 itu predikatnya B, untuk deskripsinya dia baik. Lalu 74 sampai 60 itu masuk ke kategori C atau predikat C, maka dia deskripsinya cukup baik. Di bawah 59 sampai 0 itu deskripsinya D atau kurang baik di deskripsinya. Lalu begini, jika nilainya di atas 89, nah itu kategorinya A. Maka rumusnya sama dengan if jika kolom pengetahuan ya, kolom pengetahuannya ada di D14, diklik saja D14 nya. If nilainya besar dari 89, maka kategorinya atau predikatnya A. Kemudian if baru, kita tadi belajarnya multiple if ya, jadi dalam satu kolom itu ada beberapa fungsi if. Kemudian jika besar dari 74 lagi, jika besar dari 74 maka predikatnya B. If terakhir, jika kolom D14 itu besar dari
berapa? Besar dari, kita lihat di sini besar dari 59 lagi ya. Besar dari 59, maka yang muncul adalah predikat C. Selain itu D. Oke ya, ini rumusnya. Rumus yang didapat berdasarkan keterangan di bawah sini. Maka rumus multiple if yang kita gunakan adalah jika nilai pada D14 besar dari 89. Lihat mana yang 89 tadi? Yang ini ya. Besar dari 89. Maka yang muncul sangat baik, atau A, predikat A. Kemudian kalau besar dari 74 yang muncul predikat B. Kalau kolom D14 itu isinya besar dari 59 yang muncul C. Kalau kecil dari 59 yang muncul D. Kalau udah selesai kita tinggal enter. Lalu tarik ke bawah seperti biasa. Oke ya. Kita lanjut ke deskripsi. Di deskripsi kita menggunakan rumus yang sama, hanya saja keterangannya yang dibedakan. Jika D14 besar dari 89, maka deskripsinya sangat baik. Jika kolom D14 besar dari 74, maka deskripsinya baik. Jika kolom D14 besar dari 59 lagi ya, 59, maka dia masuk kategori cukup baik. Selain itu ada yang tinggal ya, kutipnya tidak boleh ketinggalan. Selain itu dia kurang baik. Caranya sama ya, tidak ibu ulangi lagi, silahkan ulang sendiri aja nanti. Kemudian dirapikan. Untuk pengambilan nilainya sama, jumlah nilainya kita pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP, kemudian balik ke sheet 1, kita blok. Seperti biasa kita blok, lalu F4, lalu koma, kita mau ambil jumlah nilai ada di kolom K. Oke, enter. K udah dapat nilai, jumlah nilainya. Kita tinggal copy aja lalu paste di bawahnya. Ada itu tadi materi mengenai VLOOKUP ya, rumus VLOOKUP. Bu ulangin lagi nanti. Ini VLOOKUP, kemudian A1-nya jangan lupa diisi. A1-nya jangan lupa diisi, kemudian kembali ke sheet 1 atau halaman 1, blok dari B3 sampai N7, lalu press atau pencet pada keyboard F4. Lalu tandai mana yang akan diambil. Kalau nama berada di kolom 2, maka klik 2 kali pada kolom 2 atau C. Pada pilihannya nanti ya. Oke, segitu dulu video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.